Saya Abi. Saya Afin. Saya Hadi. Saya Ari. Nama saya Bagas. Saya Adenia. Saya David. Saya Denny. Saya Dimas Franciscus Safaris Pasaribu. Saya Faiz. Saya Farel. Saya Iqbal Akbar. Saya Muhammad Iqbal Satria. Saya Jason Manuel Purnomo. Saya Aulia. Saya Lutfi. Saya Nabila. Saya Vicky. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan energi kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Pada tahun 2015, tenaga air menghasilkan 16,6% total listrik dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan. Dan diperkirakan akan naik sebesar 3,1% per tahunnya selama 25 tahun ke depan. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, singkatnya itu, pembangkit listrik tenaga air itu menggunakan prinsip kerja dari energi kinetik aliran air ini untuk menggerakkan turbin. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini biasanya ada bendungannya. Bendungan ini untuk menampung air yang sangat banyak. Lalu step yang kedua, air yang sangat banyak ini akan diarahkan menuju pipa yang lebih kecil dan curam menurun gitu. Lalu yang ketiga, ketika airnya sudah turun kan cepet tuh, itu menggerakkan turbin. Nah, setelah turbinnya muter, yang keempat itu energi mekanik dari turbin itu dikonversikan atau diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, yang terakhir, generator itu listriknya bisa disimpan di baterai atau langsung disalurkan ke masyarakat melalui transmission line. Kelebihan dan kekurangan dari PLTA. Kelebihannya yaitu 1. PLTA bebas dari emisi karbon. 2. Umurnya relatif lebih panjang, yaitu sekitar 50-100 tahun. Yang ketiga, bebas polusi dari gas rumah kaca. Selanjutnya yaitu kekurangan dari PLTA. 1. Mengganggu ekosistem danau akibat pembangunan dari bendungan. 2. Membutuhkan investasi atau biaya yang besar. Yang ketiga yaitu membutuhkan tempat yang luas untuk membangun bendungan dan juga tempat pembangkit listriknya. Pembangkit listrik tenaga bayu mengonversikan energi bayu atau angin menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator listrik. Cara kerja PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Tenaga bayu atau angin akan memutar bila turbin. Setelah itu, putaran tersebut akan memutar rotor. Generator mengonversi energi mekanik rotor untuk menghasilkan energi listrik. Akhirnya, listrik yang dihasilkan dari perputaran rotor akan disimpan dalam baterai atau penyimpanan lainnya yang kemudian disebarkan dan bisa digunakan oleh masyarakat. Kelebihan dan kekurangan dari PLTB ini. Kelebihan dari PLTB ini adalah ramah lingkungan, tidak mengeluarkan emisi, dan merupakan energi yang terbarukan. Tetapi kekurangannya adalah biaya yang mahal dalam pembangunan dan perawatannya, membutuhkan lokasi yang khusus, dan juga harus memiliki turbin-turbin yang banyak. Saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga uap atau yang biasa disingkat dengan PLTU. Jadi PLTU sendiri adalah pembangkit listrik yang menggunakan uap air atau fluida untuk memutar suatu turbin agar bisa menjadi energi listrik. Sumber yang digunakan untuk PLTU sendiri ada 3, yaitu yang pertama batu bara, yang kedua ada gas, dan yang ketiga ada energi nuklir. Lalu prinsip kerja dari PLTU sendiri adalah memanaskan air agar bisa menjadi uap. Itu prinsip kerjanya. Lalu langkah-langkah cara kerja sendiri ada yang pertama yaitu air akan dipanaskan hingga menjadi uap di suatu wadah yang bernama boiler. Terus yang kedua, nanti uap air yang bertekanan tertentu diarahkan ke turbin.
Nanti turbin tersebut akan berputar atau menghasilkan energi mekanik. Lalu langkah yang ketiga, energi mekanik dari turbin tersebut atau perputaran turbin tersebut akan dikonversikan oleh generator menjadi energi listrik. Setelah dikonversikan menjadi energi listrik, yang terakhir langkah yang keempat yaitu energi listrik tersebut disimpan ke dalam baterai, lalu kemudian disebarkan ke masyarakat dan bisa digunakan secara umum. Kelebihan dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap adalah: yang pertama, bisa dioperasikan dengan berbagai jenis bahan bakar, padat, cair, maupun gas. Yang kedua, kapasitas yang bervariasi. Yang ketiga, bisa dioperasikan dengan berbagai mode pembebanan. Yang keempat, operasi kontinuitas tinggi. Dan yang terakhir, usia pakai relatif lama. Kekurangan pembangkit listrik tenaga uap yang pertama adalah sangat bergantung pada pasokan bahan bakar. Selanjutnya, hanya dapat dioperasikan dengan bantuan listrik dari luar. Selain itu, kurang ramah lingkungan karena cukup berbahaya jika dihirup oleh makhluk hidup di sekitarnya. Lalu, menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan, memerlukan ketersediaan air pendingin yang sangat banyak dan berlanjut. Dan yang terakhir, investasi awalnya yang mahal. Apa sih pembangkit listrik tenaga surya? Pembangkit listrik tenaga surya yaitu pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Menurut cara kerjanya, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu PLTS thermal dan PLTS fotovoltaik. Yang pertama yaitu PLTS thermal. PLTS ini memanfaatkan energi panas matahari yang kemudian dikumpulkan untuk memanaskan suatu cairan. Dari cairan tersebut dihasilkan uap. Uap yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk menggerakkan generator. Dari generator inilah dihasilkan energi listrik. Kedua adalah PLTS fotovoltaik. PLTS ini menggunakan efek fotoelektrik untuk menangkap energi panas matahari yang akan langsung dikonversikan menjadi energi listrik. Cara kerjanya adalah solar panel terdiri dari 3 lapisan, lapisan panel B di bagian atas, lapisan pembatas di tengah, dan lapisan panel N di bagian bawah. Efek fotoelektrik adalah di mana sinar matahari menyebabkan elektron di lapisan panel P terlepas, sehingga hal ini menyebabkan proton mengalir ke lapisan panel N di bagian bawah, dan perpindahan arus proton ini adalah arus listrik. Pembangkit listrik ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah tidak menimbulkan polusi, menghemat uang, berkelanjutan dan terbarukan, juga hampir bebas perawatan. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri adalah biaya awal membeli tata surya cukup tinggi, lalu tergantung oleh cuaca, dan menggunakan banyak ruang. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal, yaitu suhu, yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sebuah PLTN menggabungkan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi pembelahan atau fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. Program Nuklir Indonesia merupakan program Indonesia untuk membangun dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang non-energi maupun di bidang energi untuk tujuan damai. Pemanfaatan non-energi di Indonesia sudah berkembang cukup maju, sedangkan dalam bidang energi atau pembangkitan listrik, hingga tahun 2011, Indonesia masih berupaya mendapatkan dukungan publik. Walaupun sudah dianggap kalangan internasional bahwa Indonesia sudah cukup maju dan mampu, dan sudah saatnya menggunakan energi nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari PLTN adalah yang pertama, tidak menghasilkan emisi gas efek rumah kaca, sehingga tidak menyebabkan global warming. Yang kedua, PLTN tidak memproduksi partikel-partikel polutan yang dapat mencemari udara di sekitarnya. Yang ketiga, limbah yang dihasilkan PLTN itu jumlahnya sedikit. Yang keempat,
biaya bahan bakar yang dibutuhkan PLTN itu tergolong rendah, dan juga ketersediaan bahan bakar yang dibutuhkan PLTN jumlahnya cukup melimpah. Lalu kekurangan dari PLTN, yang pertama adalah dari limbahnya itu sendiri, karena limbah yang dihasilkan PLTN bersifat radioaktif, sehingga membutuhkan biaya yang cukup mahal dan penanganan yang khusus untuk menangani limbah yang bersifat radioaktif tersebut. Yang kedua, decommissioning atau proses penonaktifan PLTN. PLTN yang tidak lagi terpakai tidak bisa begitu saja ditinggalkan, butuh waktu yang lama dan biaya yang cukup besar untuk mencegah terpaparnya lingkungan sekitar dari limbah-limbah yang bersifat radioaktif. Yang terakhir, resiko kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir dapat menyebabkan tersebarnya partikel-partikel radioaktif ke lingkungan yang luas. Peristiwa ini dapat menyebabkan sel-sel tubuh manusia itu rusak dan menyebabkan penyakit bahkan kematian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga gas atau biasa disingkat dengan PLTG. Pembangkit listrik tenaga gas merupakan sebuah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil berupa gas alam. Pembangkit listrik ini menggunakan mesin berbahan bakar gas untuk memutar generator. Jenis mesinnya ialah mesin pembakaran dalam. Untuk cara kerja mesinnya sendiri dimulai dengan generator menghisap udara dari luar untuk menghasilkan udara bertekanan. Udara bertekanan tersebut dicampur dengan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran. Reaksi pembakaran menghasilkan gas panas yang akan dialirkan untuk memutar turbin. Generator akan mengkonversikan energi mekanik yang dihasilkan turbin untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut dapat langsung dialirkan ke masyarakat atau dapat juga disimpan dalam bentuk baterai. Kelebihan dari pembangkit listrik tenaga gas yang pertama itu adalah bisa dioperasikan dengan berbagai jenis bahan bakar. Yang kedua adalah kapasitas yang bervariasi. Yang ketiga bisa dioperasikan dengan berbagai mode pembebanan. Yang keempat operasi kontinuitas tinggi. Dan yang terakhir usia pakai yang relatif lama. Di samping kelebihan tersebut ada pula kekurangannya. Yang pertama itu sangat bergantung pada pasokan bahan bakar. Yang kedua hanya dapat dioperasikan dengan bantuan listrik dari luar. Yang ketiga kurang ramah lingkungan karena cukup berbahaya jika dihirup oleh makhluk di sekitarnya. Dan yang keempat menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Yang kelima memerlukan tersedianya air pendingin yang sangat banyak dan berlanjut. Dan yang terakhir investasi dalam pembuatannya ini terlalu mahal. Pembangkit listrik yang selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga diesel. Pusat listrik tenaga diesel ini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan mesin diesel sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaganya yaitu mesin diesel yang ditenagai oleh bahan bakar solar. Cara kerjanya yaitu yang pertama mesin diesel dihidupkan untuk menjadi penggerak awal. Yang kedua, poros engkol mesin diesel digunakan untuk menggerakkan poros rotor generator. Lalu kemudian generator mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Nah, yang terakhir, listrik yang dihasilkan ini akan disimpan dalam baterai atau disebarkan untuk digunakan oleh masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan mesin diesel sebagai pembangkit listrik. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah energi yang dihasilkan mesin diesel dapat digunakan sebagai cadangan. Yang kedua, mesin diesel dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, mesin diesel dapat digunakan sebagai cadangan darurat apabila pembangkit listrik lain mengalami trouble atau tidak dapat dipakai. Yang kedua, kekurangan. Kekurangan yang pertama, tidak ramah lingkungan. Yang kedua, bahan bakar yang dipakai yaitu solar, sangat mahal dan termasuk energi yang tidak dapat dipertahankan. Yang kedua, biaya pelumas untuk mesin diesel yang sangat mahal. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.